Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi, untuk bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran kita. Semoga keadaan dari teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Ayub Bahrudin dari kelas PAIM. Hari ini kita akan belajar mengenai perilaku jujur. Tentunya teman-teman sekalian pasti tidak asing dengan kata jujur. Lalu apa itu sebenarnya dari jujur? Apa pengertian dari jujur? Semuanya kita akan bahas tuntas pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, mengenai pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, jujur itu berasal dari kata al-siddiq, yang berarti benar ataupun nyata. Lalu lawan kata dari al-siddiq ataupun dari kata jujur adalah al-kadzib, yang artinya bohong ataupun dusta. Jadi jujur adalah segala sesuatu yang dikatakan maupun diperbuat adalah benar adanya ataupun sesuai dengan keadaan tanpa adanya kebohongan. Lalu apa sih yang dapat dikatakan sebagai perilaku jujur? Di dalam Islam ada kriteria dalam menjelaskan perilaku jujur. Jadi jujur yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Jadi antara yang diucap dengan yang diperbuat itu sama. Contohnya si A berkata ingin ke sekolah, jadi dia berbuatnya juga ke sekolah, tidak pergi ke yang lain. Itu dapat dikatakan jujur. Yang kedua adalah kesesuaian antara informasi dengan kenyataan. Jadi apabila kita mendapatkan suatu berita atau informasi, itu beritanya benar adanya dengan keadaan pada kenyataan. Jadi tidak adanya unsur hoax. Yang ketiga adalah ketegasan dan kemantapan hati. Jadi yang dimaksud ketegasan dan kemantapan hati di sini adalah adanya teguh pendirian pada suatu pilihan kita. Contohnya kita memilih untuk beragama Islam. Jadi kita meyakini serta teguh pendirian pada syariat-syariat Islam. Contoh lain, kita mencintai si A. Jadi hati kita itu mantap untuk mencintai seorang A ini tersebut. Jadi adanya teguh pendirian pada diri kita, itu sudah bisa dikatakan dari jujur. Dan yang keempat adalah sesuatu yang baik dan tidak dicampur dengan adanya kedustaan. Jadi segala apapun yang pada dasarnya baik dan kita tidak adanya dari unsur kebohongan, tidak adanya unsur hoax, itu adalah di dalam Islam Allah memerintahkan para umatnya untuk senantiasa berperilaku jujur. Salah satu firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qist wa la yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah dengan menjadi saksi yang adil, dan janganlah kamu dengan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Maka berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, serta bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti dengan apa yang engkau kerjakan. Jadi dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk selalu berlaku adil. Lalu dalam berlaku adil salah satu unsurnya adalah berbuat jujur. Tanpa adanya kejujuran dari kita, maka perbuatan adil tersebut tidak dapat. Kemudian adalah manfaat dari sikap jujur. Saat kita berbuat jujur, tentunya terdapat hikmah yang akan kita dapat, terdapat manfaat yang akan kita rasakan nantinya. Karena pada dasarnya perilaku jujur adalah salah satu dalam akhlak terpuji. Lalu apa saja yang akan kita dapatkan nanti apabila kita berperilaku jujur? Yang pertama adalah akan dicintai oleh Allah serta Rasulnya. Karena Allah akan senantiasa mencintai terhadap umatnya yang selalu berperilaku jujur. Yang kedua, akan selamat dari mara bahaya ataupun azab. Saat kita berperilaku jujur, tentunya kita akan senantiasa akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala. Seperti yang kita tahu bahwa perilaku jujur adalah termasuk dari akhlak yang terpuji. Jadi saat kita melaksanakan salah satu perbuatan akhlak terpuji, tentunya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dalam menjalani kehidupan, tentunya kita tidak akan merasakan terbebani. Hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram, karena dalam hidup kita selalu berbuat jujur. Kita melakukan perbuatan dengan apa adanya, mengucapkan kebenaran. Maka dari itu tentunya hidup kita akan senantiasa tentram, aman, serta sejahtera. Kemudian yang kelima, timbulnya sikap positif yang lain. Jadi saat kita berbuat jujur, maka akan timbul dalam diri kita perilaku yang terpuji lainnya. Contohnya dalam kita berbuat jujur, nanti kita akan terbiasa untuk berbuat adil. Apabila kita terbiasa berbuat jujur, kita akan dipercaya oleh masyarakat sekitar kita. Jadi itu yang mungkin manfaat dari kita menerapkan perilaku jujur dalam. Kemudian contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Maka di sini saya akan memberikan beberapa contoh yang mungkin dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berpura-pura ketika kita dipercaya orang tua untuk belajar.
Jadi seperti contohnya kita percaya orang tua kita untuk bersekolah, jadi kita dari rumah juga berangkat untuk bersekolah, bukan nantinya kita mungkin bolos, kita pergi ke tempat yang lain. Itu bisa dikatakan dari salah satu contoh dari perilaku jujur. Kemudian contoh lain adalah tidak menyontek saat ujian. Tentunya kita dalam bersekolah pastikan nanti akan adanya ujian. Jadi sesulit apapun ujian yang kita kerjakan nantinya, hendaknya kita bersikap jujur, tidak mencontek ataupun tidak bertanya kepada teman. Jadi kita kerjakan soal-soal ujian dengan hasil kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Kemudian tidak melakukan suap menyuap. Contohnya, jadi apabila kita pergi menggunakan kendaraan, kemudian berhentikan polisi, tentunya apabila kita melanggar peraturan, kita kan biasanya akan dikenakan denda. Nah, ya, banyak orang-orang di masyarakat di luar sana memberikan suap kepada polisi tersebut agar denda ataupun hukuman yang diberikan atas pelanggaran itu bisa dipermudah. Ini tentunya salah, karena sama saja kita untuk menyuap. Nah, suap menyuap ini bukan termasuk dari perilaku jujur itu sendiri. Jadi dalam kita menghindari perilaku suap menyuap, kita tentunya harus bersikap jujur apa adanya. Jadi apabila kita salah, kita harus mengakui kesalahan kita, dan apabila ada dikenakan denda ataupun hukuman, maka kita jalankan dengan sebaik mungkin. Jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai perilaku jujur. Mungkin apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada kurangnya ataupun tidak paham mengenai penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.